Astaghfirullahaladzim, biasa banget di Indonesia dilakukan hal ini yang merusak citra bangsa, yang merusak wibawa guru. Tapi kenapa di Malaysia malah tidak melakukannya sama sekali? Apakah kita sudah kehilangan arah? Hah? Gila banget. Sedangkan Malaysia menjunjung tinggi pendidikan, guys. Gila nggak? Guru dihormati, sedangkan di negara kita guru ditendangi, ya, guru dicaci maki, bahkan guru hanya demi viral melakukan hal-hal tak terpuji. Kok bisa? Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik sekali, tapi di sini membuat saya itu kayak gimana gitu loh guys ya. Aduh, kok bisa gitu loh guys ya hal ini terjadi ya. Dan apa ya? Hal ini itu udah biasa banget di sini, tapi di Malaysia tidak ada gitu. Udah biasa banget di Indonesia, tapi di Malaysia hal ini jarang, bahkan tidak pernah terjadi kayaknya. Ya, jadi hal ini tuh membuat saya tuh resah, membuat saya tuh kayak kok kayak gini banget, malu banget loh guys ya. Allahu Akbar. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go. Lihatlah anak-anak ini bersalaman dengan tertib, sopan, dan penuh hormat. Beginilah suasana perpisahan sekolah di Malaysia. Tak ada panggung megah, tak ada sorotan. Yang ada hanya ketulusan, rasa hormat, dan air mata perpisahan. Beda banget ya guys ya. Kita masih hip hip hura 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 hura. Tebak. Jadi bersalaman kepada adik kelas gitu. Mau dikemanakan arah pendidikan kita? Masih kecil sudah joget hot, pakai baju ketat di panggung plus disawer pula. Astagfirullahaladzim. Joget ini dilakukan oleh siswi-siswi sebuah SD di Kecamatan Sajira, SD, Lebak, gila. Sabtu pekan lalu. Astagfirullah. Melihat latar belakang panggung, acara ini digelar sebagai pesta perpisahan dan kenaikan kelas. Saat murid SD ini geol-geol di panggung, ama-ama yang nonton berteriak senang. Namun di belahan lain dunia, suasananya berbeda. Entah ini perpisahan atau panggung hiburan, joget dan goyang jadi acara utama, bahkan jadi sorotan media nasional. Apakah ini bagian dari budaya atau kita sedang kehilangan arah? Dan ini lebih jauh lagi. Ini mah kehilangan arah, betul-betul kehilangan arah guys, sampai kayak gini guys. Kita tuh punya tradisi, kita tuh punya apa ya, tarian-tarian daerah yang lebih menonjol daripada hal ini. Kenapa kok sekarang ya tarian-tarian dari barat yang diasumsi oleh kita? Kita tuh kehilangan identitas selama ini, ya kan? Karena adanya apa? Adanya banyak banget ya konsumsi sosial media daripada barat gitu loh guys ya. Bukan cuman ya influencer kita itu mengajarkan hal seperti itu. Gila nggak sih? Saat uang disawer ke penyanyi dangdut di tengah acara sekolah, anak-anak menonton, menyerap semuanya. Apa yang mereka pelajari dari momen ini? Bukan mendidik kayak gini guys, asli. Nyawer dan lain sebagainya. 4 kali 8. Pas, Pak. 3 kali 7. Pas, pas Pak. Pas. 3 kali 24. Salah. 3 kali
Sudahlah guys. 32. Salah. 42 mbak. Enggak, 22. Salah. 42. 5 kali Mbak. 4. 42 mbak. 5 kali 4, 24. Salah. Oh. Sementara di ruang kelas, murid-murid masih kesulitan menghitung 5 tambah ketiga, bukan karena tak mampu, tapi karena lebih banyak waktu dihabiskan untuk acara yang entah apa tujuannya. Di hari Kartini, yang seharusnya jadi momen mengenang pahlawan perempuan, justru dipenuhi aksi yang jauh dari nilai-nilai Kartini itu sendiri. Joget, goyang, dan acara glamor. Apakah ini yang dimaksud Ini Ibu Kartini kalau lihat ini nangis guys, asli nangis banget. emansipasi? Lihat bagaimana generasi kita joget yang kini seperti bukan ini sekadar sekarang. hiburan, tapi jadi agenda utama bahkan di lingkungan sekolah. Bukan 1 atau 2, tapi ramai-ramai, Velocity, tanpa gila, rasa sesekolah Velocity, sekolah macam apa itu? Astagfirullahaladzim, padahal udah dibahas Velocity itu lambangnya apa. Allahu Akbar. malu, tanpa kontrol, bahkan dilakukan saat jam pelajaran. Sekolah, yang seharusnya tempat mendidik, kini berubah jadi panggung. Dan yang lebih mengejutkan, ada guru-guru yang ikut berjoget di tengah murid. Mungkin niatnya ingin akrab dengan siswa, tapi apakah itu cara yang benar? Saat guru ikut berjoget demi views dan likes, maka batas antara pendidik dan teman sebaya jadi kabur. Lalu, siapa yang akan menjadi teladan? Saat anak-anak di Malaysia bersalaman, berdiri rapi dalam barisan panjang. Di Indonesia, anak-anak justru naik ke panggung, berjoget diiringi musik remix. Di saat Malaysia menghormati guru dengan cium tangan dan linangan air mata, di Indonesia, panggung perpisahan jadi ajang goyang TikTok berjamaah. Ini bukan soal siapa lebih baik, tapi ini soal arah. Arah pendidikan kita sedang kemana? Joget bukan dosa, tapi tempat dan waktunya penting. Jika acara sekolah berubah jadi konser hiburan, anak-anak akan terbiasa mencari sensasi. Padahal tugas utama sekolah adalah mendidik, bukan menghibur. Kita khawatir, saat panggung lebih penting dari pelajaran, yang kita hasilkan bukan generasi cerdas, tapi generasi pamer. Lebih mengejutkan lagi, ada yang menyawar penyanyi dangdut di sekolah. Acara resmi, tapi auranya seperti pesta malam. Anak-anak menonton, belajar diam-diam bahwa uang bisa dilempar, bukan dihargai. Di tempat lain, anak-anak bahkan kesulitan menjawab 5 tambah ketiga. Salah siapa? Anak-anak, atau sistem yang membiarkan sekolah jadi panggung konten. Hari Kartini Orang seharusnya tuanya memperingati juga, perjuangan gurunya juga, perempuan sudah Indonesia. salah semua. Tapi yang terjadi, panggung goyang, baju glamor, bahkan ada yang berjoget sambil memperlihatkan gerakan tak pantas. Ini bukan lagi emansipasi, ini penyimpangan. Kartini pasti menangis jika melihat perayaannya Menangis, asli seperti ini. menangis. Kalau Gila. murid berjoget, itu masih bisa dibilang lepas kontrol. Tapi kalau gurunya ikut joget, itu artinya kita sudah kehilangan arah. Kontrol, Guru betul. bukan hanya pengajar. Guru adalah panutan. Tauladan. Saat guru ikut-ikutan bikin konten viral, yang hilang bukan hanya wibawa, tapi masa depan pendidikan itu sendiri. Kita tidak bilang semua sekolah di Malaysia sempurna, tapi ada nilai yang masih mereka jaga. Disiplin, hormat pada guru, nilai agama dan moral. Saat acara sekolah berlangsung, tidak ada suara remix, tidak ada saweran. Yang ada adalah doa, air mata, Bener dan banget. pelukan perpisahan. Bener Inilah yang disebut mendidik dengan hati. Lalu, kenapa bisa seperti ini? Ada beberapa sebab. Pertama, konten viral lebih penting daripada nilai pendidikan. Bener. Yang di TV juga yang viral-viral. Bukan yang mendidik. Yang di TV itu. Ya kan? Teman-teman tahu kan sekarang yang viral-viral itu masuk TV. Yang istilahnya juara musabaqah tilawatil Quran mana ada. Dimasukin ke TV, diundang ke TV dan lain sebagainya, suruh ngaji dan lain sebagainya ya kan. Nah, yang viral, yang famous, yang joget-joget gak jelas itu yang masuk sekarang. Gila sih guys. Kedua pihak Nauzubillah. sekolah kadang diam demi popularitas. Ketiga, orang tua ikut membiarkan, bahkan bangga kalau anaknya viral. Keempat, sistem terlalu sibuk urus administrasi, Benar. bukan pembinaan karakter. Benar. Padahal, sekolah adalah tempat paling strategik membentuk generasi bangsa. Kita hidup di era yang serba canggih. Teknologi bukan lagi barang mahal, semua bisa akses internet, HP, dan media sosial. Iya. Tapi apakah semua negara menyikapi kemajuan ini dengan cara yang sama? Lihatlah Jepang. Negara ini sangat maju teknologinya. Tapi sekolah tetap fokus pada betul. disiplin dan etika. Anak-anak di Jepang membersihkan sekolah sendiri. Bener lah guys ya.
Jepang itu teknologinya gila-gilaan. Kalau kita lihat Indonesia ataupun Malaysia ya kalah sama Jepang soal teknologi. Tapi apa yang diterapkan oleh mereka, meskipun teknologinya bagus, mereka tetap menerapkan kalau pendidikan itu sangat penting untuk generasi yang akan datang. Sama kayak di Malaysia juga itu. Perpisahan yang enggak yang joget-joget, ya kan ada panggung yang gemerlap seperti itu dan lain sebagainya, sawer menyawer dan lain sebagainya, karena mereka tahu pendidikan itu sangat penting gitu loh. Sedangkan di kita ya kan, aduh, nggak tahu sudah apa yang sebenarnya terjadi dengan pendidikan di Indonesia ini gitu loh. Apa nggak sayang gitu loh ketika apa mungkin ada apa namanya itu misi khusus untuk merusak anak bangsa sehingga nanti ke depannya Indonesia tidak pernah maju. Indonesia pasti akan begitu-begitu saja dan dipimpin oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang istilahnya membiarkan hal itu. Na'udzubillah ya Allah. Bukan berjoget ramai-ramai untuk konten. Mereka diajarkan tanggung jawab sejak kecil. Betul. Sekarang lihat Finlandia, negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Gila. Di sana, tidak ada PR yang menumpuk, tapi kualitas guru sangat dijaga. Tidak ada budaya viral-viralan di sekolah. Justru anak-anak diberi ruang berpikir, eksplorasi, dan belajar nilai hidup. Di Korea Selatan, teknologi sangat pesat, tapi murid-murid dididik untuk berkompetisi secara akademik. Budaya menghormati guru masih kuat. Tidak ada yang berjoget di acara sekolah demi viral. Mereka paham Di sini gurunya ikutan joget, Pak. Itu masalahnya. kemajuan bukan diukur dari views, tapi dari prestasi dan dedikasi. Bener. Sekarang bandingkan dengan yang kita lihat di Akhlak sebagian terutama sekolah di itu. Indonesia. Teknologi ada, internet ada, tapi yang diklik justru konten tak mendidik. Betul. Yang dicontoh bukan ilmuwan, tapi TikToker yang goyang di sekolah. Gila sih, bener banget. Teknologi seharusnya jadi alat untuk memajukan pendidikan, Harus sih, guys. bukan jadi panggung untuk hilangnya nilai. Apa yang kita tanam hari ini, akan kita tuai nanti. Kalau sejak kecil anak-anak diajari joget dan sensasi, nanti mereka besar jadi generasi yang haus pujian, bukan prestasi. Mereka tidak tahu cara berpikir kritis, tapi tahu semua gerakan TikTok. Mereka tidak bisa hitung pajak atau bunga ban, tapi hafal cara viral dalam semalam. Kita tidak sedang mencela, kita sedang mengajak sadar. mengajak Mari kita sadar. kembalikan fungsi sekolah sebagai tempat pendidikan, bukan hiburan. Ajarkan anak-anak bahwa nilai lebih penting dari views. Didik mereka bukan untuk viral, tapi untuk bermanfaat. Dan paling penting, beri contoh yang baik dari kita sebagai orang dewasa. Indonesia menargetkan tahun 2045 sebagai Indonesia emas. Negara maju, kuat secara ekonomi, unggul dalam sumber daya manusia. Tapi, bagaimana mau emas, kalau hari ini kita sibuk berjoget demi viral? Bukan tidak boleh senang, tapi kalau setiap momentum pendidikan dijadikan hiburan, kalau nilai-nilai diganti dengan gaya-gayaan, kalau guru kehilangan wibawa, maka yang kita siapkan bukan Indonesia emas, tapi justru Indonesia cemas. Cemas, Betul. karena generasi muda lebih hafal tren TikTok daripada pelajaran dasar. Cemas, karena guru dan orang tua ikut larut dalam budaya sensasi. Dan cemas, karena 2045 tinggal 20 tahun lagi. Tapi arah kita masih kabur. Ini bukan soal gaya, Jauh bukan banget. juga soal siapa yang lebih hebat. Tapi ini tentang masa depan generasi kita. Kalau hari ini sekolah jadi panggung, besok mungkin dunia jadi panggung sandiwara. Negara kita menargetkan Indonesia emas ke 2045. Tapi kalau nilai-nilai dasar sudah dilupakan, kalau pendidikan dijadikan hiburan, bukan mustahil itu berubah jadi Indonesia cemas. Mari sadari, joget boleh, asal tahu tempat. Betul. Konten boleh, asal tak korbankan masa depan. Betul. Karena pendidikan yang kuat adalah satu-satunya jalan menuju bangsa yang benar-benar maju. Oke, ini sebuah renungan bagi kita semua orang-orang Indonesia ya guys ya. Yang mungkin ya selama ini kita buat hal kayak kita nggak sadar gitu akan hal ini gitu. Kita harusnya belajar dari negara-negara yang sudah maju seperti Korea, Jepang, ya Finlandia dan lain sebagainya. Bahkan kita saja ini sama tetangga aja kalah banget, kalah telak gitu, bukan kalah telak, maksudnya lebih maju di sana soal pendidikan, lebih tertib di sana soal pendidikan, lebih istilahnya menghargai guru ya daripada di Indonesia. Guru di Indonesia
itu kebanyakan ya like that, cuman ya buat kayak gitu doang gitu. Ya buat viral-viral kayak sekarang. Tahu nggak yang viral guru-guru di Indonesia itu gila banget. Asli kalau teman-teman tahu itu gila banget yang saya tengok ya. Allahu Akbar. Jadi kayak apa ya guys ya, hal ini tuh kayak udah biasa banget di Indonesia, sedangkan itu adalah merusak anak didik kita, merusak citra diri kita, wibawa kita sebagai guru gitu loh guys ya. Dan kalau kita lihat di Malaysia tadi tidak ada hip hip hura hura, yang ada salaman tertib, lepas itu perpisahan pun untuk menerima siapa yang juara, like that lah. Kalau kita tengok persembahan ya fashion ya, untuk mengenalkan budaya pakaian seperti itu ya kan. Dan mungkin banyak lagi penampilan-penampilan yang lebih mendidik ya kan. Kalau di Malaysia itu saya jarang banget lihat dan hampir tidak melihat gitu yang istilahnya joget-joget di atas panggung ya, dan itu sudah kelulusan ataupun siswa ya kan, murid dan lain sebagainya, itu jarang banget dan hampir saya tidak melihat itu gitu loh. Saking menjaganya bagaimana di depan guru itu, bagaimana wibawa seorang guru, bagaimana menghormati guru. Dulu kita seperti itu guys, tapi kenapa sekarang kok seperti ini? Kita hilang arah gitu, kita nggak tahu kita harus kemana. Sebenarnya itu ya faktornya tadi, sosial media tadi yang tren ya, semakin tren semakin viral, diundang ke TV ya, saya orang tuanya bangga kalau anaknya bisa joget hot dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari hal ini. Jadi mari kita belajar ya guys ya, daripada video ini kita mengambil pelajaran supaya kita lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana supaya anak kita itu tidak terjerumus kepada hal itu gitu loh guys ya. Kalau ada sekolah yang seperti itu, tegur langsung sekolahnya. Pak, janganlah seperti ini merusak wibawa seorang guru, merusak citra sekolahnya juga. Seperti itu. Kita harus speak up gitu loh guys ya, akan hal yang istilahnya membuat kita tuh kayak memalukan gitu loh ya. Jangan hanya kebawa viral, kebawa banyak istilahnya trending dan lain sebagainya, kita malah menghalalkan segala cara, bahkan itu untuk merusak masa depan anak kita. Jangan sampai seperti itu ya guys ya. Oke, itu dulu videonya guys. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita. Kita di sini bukan menjelek-jelekkan, tapi belajar supaya kita sadar bahwasanya selama ini tuh kita udah bobrok ya guys ya. Bahwa selama ini kita sudah hilang arah ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.